Langsung saja kita serbu soalnya. Siapa bilang TOEFL itu susah? Kamu nanya. Oke, jadi pada saat ini kita akan membahas tentang grammar structure. Nah, jika kalian pernah melihat soal-soal seperti ini, gimana sih Kak? Ini ada berapa pertanyaan terus digaris-garis gitu, terus kita disuruh milih. Kamu nanya, biar gue kasih tahu ya. Nah, pada saat ini biar saya kasih tahu ya ke kalian ya, bahwa di dalam TOEFL structure questions ada beberapa sentence yang akan di-offer ke kalian dan ada beberapa kata di mana nanti kalian akan memilih kata itu yang sudah di-underline seperti nomor 1. Biasanya seperti ini, A, B, C, D. Nah, kamu pilih tuh bagian mana yang salah atau yang harus diperbaiki. Atau grammar yang salah, oke? Makanya grammar structure judulnya ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nomor 1, check it out. Buying clothes are often a very time-consuming practice because those clothes that the person like are rarely the ones that fit him or her. Nah, mari kita lihat satu persatu. Buying clothes are often a very time-consuming practice because those clothes that the person likes are rarely the ones that fit him or her. Teman-teman, di sini adalah subjeknya, ya kan? Subjeknya. Dalam bahasa Inggris itu kalian perlu ketahui dulu bahwa untuk membentuk suatu kalimat ada subjek, kemudian pokoknya kalau misalnya di bahasa Indonesia itu kayak gini, S P O K. Nah, sama juga di bahasa Inggris ada kayak gitu juga, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di sini kita punya subjek, buying clothes. Teman-teman, kalau misalnya di sebuah kalimat itu subjeknya berupa gerund. Gerund maksudnya adalah verb plus ing. Ya, verb plus ing. Maka kita harus menggunakan singular verbnya atau predikatnya itu adalah is, bukan are. Sehingga jawaban kita adalah A. Oke. Harus diingat ya teman-teman. Kalau misalnya dalam sebuah kalimat itu diawali oleh verb ing atau gerund, maka itu harus disusul oleh verb atau a singular verb nya adalah is. Oke, itu ada karena itu adalah singular verbnya. Jadi nggak boleh pakai are atau were, harus pakai was ya karena itu past. Tapi ini karena kita berbicara tentang sentence past simple past tense ya. Oh ya, simple past, maka kita menggunakan is. Oke. Jadi yang salah adalah di sini adalah A. Oke, lanjut nomor 2. Kayaknya lebih bagus warna merah ya. Oke, nomor 2. Oke, teman-teman di sini udah ada garis yang dibawahi di sini A, B, C, and D lost the opportunity because they spent too many time considering the new construct. The students lost the opportunity to list the department. Oh, kalian udah pasti ini sangat gampang sih, karena kalau kalian nggak tahu ini berarti ya udah nggak tahu. Oke, nomor 2, because they spend too many time. Oh, ini yang salah guys. Harusnya itu adalah too much. Oke, ini adalah too much. Kenapa? Kenapa sih Kak? Nah, biar saya kasih tahu ya. Karena di dalam sentence ini time adalah non-countable noun. Maksudnya adalah time itu kan atau waktu itu nggak bisa dihitung. Makanya kita harus pakai much, bukan many. Many itu hanya bagi orang-orang atau bagi benda-benda yang bisa dihitung saja. Oke, sedangkan waktu itu kan nggak bisa dihitung. Nah, makanya waktu bersama kalian itu nggak terlalu panjang. Oke, maaf ya. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 di sini teman-teman, ini dia. These televisions are all too expensive. Berarti ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D. Oke, mungkin sebelum kalian menonton video ini, mungkin kalian pause dulu ya. Jadi kalian bisa menjawab dulu pertanyaan sesuai dengan keinginan kalian dulu.
tapi jangan keinginannya. Jadi kalian harus menjawab dulu dalam hati, mempause video ini baru teman-teman boleh melihat kembali apakah jawaban ini benar atau tidak. Oke. Nomor 3, these televisions are all too expensive for we to buy at this time, but perhaps we will return later. Nah, teman-teman, ini adalah soal yang sangat membingungkan juga. Oke, these televisions, ini adalah subjeknya. Oke, this television udah benar. Kemudian verbnya ini adalah are, berarti these televisions, karena ini adalah s, itu berarti banyak, maka ini menandakan banyak, makanya are. Udah benar. These televisions are all too expensive. Oke, ini juga benar. For we to, oh, ini yang salah teman-teman. Harusnya ini adalah ini nggak pakai subjek lagi di sini teman-teman. Kita butuh objek di sini. Oke. Makanya kita harus menggunakan for us. Nah, makanya jawabannya adalah C. For us to buy at this time. Itu televisi itu sangat mahal loh untuk kami gitu ya. Mereka terlalu berlebihan sekali. Nah, makanya kita pakai us teman-teman ya. Jadi jangan salah kaprah, ini kita nggak pakai subjek lagi di sini karena udah ada subjek di sini, maka sentence ini membutuhkan objek. Oke, lanjut. Oke, nomor 4. After she had bought himself a new automobile, she sold her bicycle. Maaf ya guys, saya harus British terlebih dahulu. Oke, nomor 4 gimana nih? After she had bought himself. Nah, teman-teman, ini kan after ya, berarti ini conjunction. Oke, ini conjunction. Ini she, ini adalah subjeknya. She had bought himself. Oh, pasti ini mudah banget sih buat kalian, ya nggak sih? Ini harusnya herself dong. Gimana ceritanya jadi laki-laki jadi perempuan? Aduh. Oke, herself. Nah, ini herself teman-teman. Ini salah. Berarti jawabannya adalah B. After she had bought herself a new automobile. Gimana coba transgendernya dari she ke himself. Itu makanya teman-teman kalian harus perhatikan dan teliti dengan rajin dan benapong. Oke, maaf tidak jelas. Lanjut nomor 5. Oke, kita lanjut dulu. A new automobile, she sold her bicycle. Nah kan, ini kan she lagi, ini her lagi. Kenapa tiba-tiba ada di sini him? Makanya itu salah guys ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 5. The next important question we have to decide it is, when do we have to submit the proposal? Oke. Jadi teman-teman, ini adalah A, ini B, ini C, dan ini D. Nah, oke, the next important question we have to decide it is, oke, ini udah bagus, ini udah benar, ini subjeknya semuanya dari sini. Kemudian ada verbnya. The next important question we have to decide it is, when do we? Oke. When we have to. When. Oke. Ini harusnya nggak ada lagi di sini ya teman-teman. Karena dia menunjukkan bahwa kapan kita mensubmit proposal. Oke. When we have to submit the proposal, itu sebenarnya yang benar. Jadi kalau misalnya menggunakan do lagi di sini dalam bahasa Inggris misalnya ya. Ini jangan pakai ini lagi deh. I eat. I do it. Nah, dalam bahasa Inggris sebenarnya jika kita itu mau menggunakan jika kita mengatakan bahwa kita itu mau melakukan sesuatu pekerjaan atau ada verbnya, maka sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu di sini ada do. I do believe, I do know, I do bla 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 lah. Pokoknya ada do. Namun dalam bahasa Inggris itu tidak perlu menggunakan atau insert do lagi di sana, karena itu terlalu dalam struktur bahasa Inggrisnya itu salah. Jadi kita harus menggunakan I eat aja. Nah, makanya
When do. Nah, sebenarnya memang ada do di sini. Cuman dalam bahasa Inggrisnya nggak boleh dikasih lagi teman-teman ya. Nggak boleh ditulis lagi. Jadi jawabannya when we have to submit the proposal. Oke, lanjut nomor 6. George has not complete. Bentar ya. Oke, George has not complete the assignment yet, and Maria hasn't neither. A, B, mana C, D. Oke, ini A, B. Sorry. Oke, jadi teman-teman ini adalah A, ini B, ini C, dan ini D. Nah, kita harus memilih di mana yang salah. Coba perhatikan ya. George has not completed the assignment yet, and Maria hasn't neither. Nah, maksudnya adalah George itu belum selesai mengerjakan tugas dan Maria pun belum harusnya gitu ya bahasa Inggrisnya. Tapi di sini ada yang salah. Ini udah benar nih. George has not completed the assignment yet and Maria hasn't neither. Nah, teman-teman, di dalam bahasa Inggris penggunaan neither and either itu harus menggunakan kayak gini. Subject plus auxiliary. Auxiliary ini maksudnya ini ya, MISR itu ya, plus either. Maksudnya ini negatif ya, auxiliary-nya itu harus negatif. Oke. Auxiliary itu bisa has, bisa have, bisa was, were, MISR, kalian tentu tahu itu. Nah, jadi ini adalah and Maria hasn't neither. Karena ini negatif, teman-teman, maka auxiliary-nya, karena auxiliary-nya di sini negatif, maka harusnya kita menggunakan either, not neither. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, nomor 7. Lanjut saja. John decided to buy in the morning a new car, but in the afternoon he changed his mind. Oke, kalian merasa aneh nggak sih dengan kalimat ini? Ini A ya. Ini B, ini C, ini D. John decided to buy in the morning. Apaan yang mau dibeli apa? Oh. Harusnya teman-teman, ini adalah yang salah. John decide to buy a new car. Jadi dalam bahasa Inggris itu guys, ada yang namanya modifier. Ini ya, modifier of place, modifier of time. Nah, kalau misalnya ini kan in the morning ini adalah modifier of time, itu harus di belakang setelah objek. Nah, objeknya yang mau dibeli apa? New car kan, mobil kan. Nah, makanya kita harus menunjukkan dulu bahwa John decided to buy a new car. Jangan langsung ke in the morningnya gitu loh. Nanti orang bingung dia mau beli pagi-pagi gitu ya, atau dia mau beli matahari. Kan enggak kan. Nah, oke, jadi jawabannya itu ya. Kalau sedangkan ini but in the afternoon he changed his mind, itu udah benar. Oke. Nomor 8, some of the plants in the store require very little care, but this one needs much more sunlight than the others one. Oke, ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Some of the plants in the store require very little care. Itu udah pas. But this one needs much more sunlight than others one. Nah, ini udah benar nih, udah benar. Nah, nomor 8 ini harusnya itu adalah should the others or the other ones. Nah, karena begini teman-teman, dalam bahasa Inggris, inilah bahasa Inggris itu sangat-sangat ribet. Lebih ribet daripada dia. Oke. Malah curhat ya. Jadi teman-teman, other is an adjective. Oke. When it appear.
appears before noun, ya, before a noun, and cannot be a plural, and cannot be a plural. Nah, mari kita lihat teman-teman. But this one needs much more sunlight than the others. Ini adalah kan, ini jawabannya harusnya adalah the others or the other ones, ya. Harusnya adalah the others, atau kalian juga bisa menggunakan the other one, the other ones, tapi tanpa ada s di sini. Nah, di sini ada penjelasannya. Other is an adjective when it appears before noun. Oke, itu other ini menunjukkan sebuah kalimat kata sifat yang muncul sebelum kata benda. Nah, dan ini juga tidak bisa menjadi plural, teman-teman. Nah, jadi karena ini kita mau menunjukkan satu, kan kita mau menunjukkan some of the plants in the story require very little care, but this one needs much more sunlight than the other one. Makanya kita menggunakan than the others atau than the other ones. Kan kita mau menunjukkan dari yang satu ini membutuhkan lebih perawatannya lebih bagus gitu, atau lebih insentif daripada yang lainnya. Nah, yang lainnya itu kan banyak ya. Makanya kita harus menggunakan the others. Nggak boleh pakai the others ones. Udah pakai s, kemudian ada ones-nya lagi di sana. Nah, itu salah. Jadi, kalau mau menggunakan atau describe beberapa tanaman yang lain, maka kita harus menggunakan the others. Cukup the others aja, nggak usah pakai ones kalau mau pakai s. Tapi kalau nggak mau pakai s, the others ones, kayak gitu. Nah, dalam bahasa Inggris kayak gitu ya. Oke, lanjut nomor 9. Oke, nomor 9. After George has returned to his house. Ini jadi British banget ya. Oke, after George has returned to his house, he was reading a book. Oke, ini adalah soal nomor 9, teman-teman. Sabar ya. After George has returned to his house, ini has returned-nya adalah A, to his house-nya B, he-nya adalah C, was reading adalah D. Nah, after George had returned to his house, berarti ini adalah simple past ya, teman-teman. Kenapa ada ini? Oke. Simple past perfect ya. Simple past perfect. Nah, di dalam bahasa Inggris, sesudah menggunakan simple past perfect, teman-teman, biar saya kasih tahu ya, itu harus disusul kalimat berikutnya, kalimat simple past tense. Simple past tense. Nah, karena ini adalah he was reading, itu tensesnya apa? Ayo, sentence simple past continuous tense. Maka jadi jawaban yang benar adalah, atau yang salah yang harus diperbaiki adalah D. Oke, maaf terlalu besar. Oke. Harusnya apa? He read a book. Oke, kayak gitu ya, teman-teman. Harus diingat. Oke, nomor 10. Many theories on conserving. Jadi ini saya udah ngantuk ya, guys ya. Oke. Many theories on conserving the purity of water has been proposed, but not one has been as widely accepted as this one. Many theories on conserving the purity of water has been proposed, but not one has been as widely accepted. Oke, ini adalah A.
ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D, ini adalah D. Menurut teman-teman, jawaban yang harus diperbaiki atau bagian yang harus diperbaiki di sini adalah yes, benar. Jadi ini harus diperbaiki teman-teman. Many theories, udah benar, on conserving the purity of water. Ini bukan tunggal, namanya juga many theories, berarti banyak. Kalau menunjukkan banyak, itu menggunakan has atau have. Yes, menggunakan have. Berarti jawaban di sini adalah have been proposed. Harusnya have been proposed, but no one has been. Nah, kalau di sini kan has akan ada not one. Has been as widely accepted as this one. Oke, itu saja. Jika ada pertanyaan, silakan di komen di bawah ini. Dan jika kalian mau beberapa soal lagi, hubungi saya di link berikut ini. Bye-bye.